Cara merakit komponen membran booster rem. Ini komponennya, materinya banyak sekali. Setelah dicuci, dibersihkan dan sudah dikeringkan, sudah kering. Sekarang tinggal pemasangan perakitan lagi. Caranya seperti ini. Ini juga valve. Karet ini valve, ini penyodok. Kalau belakang ini. Nah, karet valve ini harus dikasih pelumas. Pelumasnya khusus buat karet, khusus buat rem. Pelumasin seperti ini. Jangan terlalu tebal, cukup merata. Setelah merata, yang bagian dalam juga ini, silinder plastik ini juga harus dikasih pelumas supaya tidak berat maju mundurnya, biar licin. Tuh, lalu dicoba dulu, dimasukin. Nah, ini main. Nah, itu valve. Nah, seperti itu ya. Sebelum kita pasang, ini membran karet yang depan sama yang belakang itu harus jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak bisa. Semua membran bagian yang ujung sini tetap dikasih pelumas, yang pinggir juga nanti dikasih pelumas. Yang berhubungan dengan pertemuan-pertemuan antara mangkok dengan karet juga harus dikasih pelumas. Ini juga dikasih pelumas. Ini nggak boleh kebalik, harus seperti ini. Masuk. Setelah itu juga yang mangkok belakang juga ini ada asil, dilumasin juga. Pinggir sini juga dikasih pelumas, karena ini kena karet, jadi karetnya biar enggak luka, kasih pelumas tipis. Setelah itu dipasang sini balik, nah begini. Nah, setelah itu ini ada line juga harus masuk, masuk dengan benar. Nah, sekarang ini dipasukkan. Ini ada penguncinya di dalam sini, nanti ini menahan di sini. Nah, ini kita masukkan. Nah, itu kan harus ditekan sedikit. Caranya begini. Ini ditekan sedikit, ini dimasukkan. Nah, ini udah bisa lepas. Ya, kita ulang dulu. Pas sebelum itu dipasang, ini nah, ini dimasukkan dari depan dahulu. Bagian yang sini juga harus dikasih pelumas. Ini dimasukkan, dorong. Lalu karet ini dipasang platnya dulu, dimasukkan. Setelah plat masuk, karet ini dikasih pelumas juga. Pelumas dipasang, ini dimasukkan di len, ada lennya. Dimasukkan dalam lainnya. Caranya seperti ini. Tangan ini menahan di sini,
supaya ini tidak masuk. Nah, ini dipasang itu sudah dipastikan posisinya bagus. Dibalik ini, dibuka, yang bagian ini dikasih pelumas lagi, ditambah karena ini karet ada lainnya, harus masuk ke jepit di plat mangkok yang depannya. Nah, seperti ini. Setelah vakum membran yang depan terpasang, yang belakang juga terpasang, sekarang pemasangan ini dimasukkan, taruh, ditekan sampai, nah, udah seperti ini. Di ujung sini juga masih ada valve, tetap kita kasih pelumas. Nah, pelumas ini valve-nya dari besi, juga harus dikasih pelumas. Cara pasangnya juga nggak boleh kebalik, itu ada knob, yang satu polos, lempengnya di luar, knobnya di dalam, guna untuk dapat dengan yang sodok dari belakang. Nah, seperti itu. Nah, sistem kerja valve belakang sama depan itu sebentar nanti saya jelaskan. Jadi di belakang sini ada filter pakai spon dipasang di dalamnya, ada filternya. Ini masih ada filter ini gunanya berfungsi untuk menahan debu kotoran dari ruang kabin ketika saat pedal rem free tidak diapa-apakan, posisi mesin hidup. Nah, ini masukkan. Filter ini juga berfungsi untuk meredam suara udara yang dari sini masuk dari belakang, yang akan tembus di sini. Di pipa ini, pipa yang dapat manifold in mesin. Lalu setelah dipastikan terpasang seperti ini, kita pasang dulu mangkok yang belakang. Piston plastik ini juga harus dilumasi. Ini namanya piston plastik, harus dilumasi. Juga ada seal, di dalam ini ada seal, juga dikasih pelumas. Ini seal, dikasih pelumas. Setelah itu kita masukkan. Ya sebentar, ini yang bagian sini juga dikasih pelumas, yang bibir-bibirnya ini. Kalau sudah merata dikasih pelumas. Lalu bisa digabungkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu ada karet boot pelindung kotoran juga berfungsinya. Dan seperti ini. Berat ini juga berfungsi untuk penyetelan pedal. Kalau pedalnya dalam, ingin tinggi, ingin sedang, itu nyetelnya di sini. Setel mau seberapa keinginan pedal rem itu, jadi mau masuk sekian, 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 itu nanti ada seleranya masing-masing. Jadi ini berfungsi juga untuk penyetelan pedal. Setelah pedal yang ditentukan sudah cocok, ini baut pengunci dikencangkan supaya ini tidak bisa bergeser posisinya dari penyetelan itu. Setelah itu bagian depan ada valve juga,
valve ini biasa saya lakukan akan saya balik posisinya. Jadi ini ada bekas bulatan itu bekas dengan valve besi kecil. Jadi kadang-kadang ini juga sedikit ada luka, ada bekas, itu bermasalah. Kita balik valve-nya, caranya dibuka seperti ini. Ini tadi yang bagian luar, coba yang bagian dalam. Yang bagian dalam masih polos, masih halus. Kita balik. Tetap dikasih pelumas. Ini sebenarnya valve-nya valve mati, tidak bergerak. Kalau dikasih pelumas seperti ini supaya besi ini tidak berkarat, jadi sehingga posisinya dia akan tidak mudah bermasalah. Nah ini ya, ini ada bekasnya bulatan kecil, kelihatankah? Kita balik, yang ada benar kita taruh dalam, kita balik, pasang. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti itu, bagian luar juga dikasih pelumas supaya ada kelembapan dari sejenis pelumas dan oli, tidak mudah berkarat. Nah, ujung sini juga ini fungsi untuk penyetelan. Ujung ini penyetelan untuk jarak. Ketika sentra rem dimasukkan ke dalam sini, ini kalau terlalu longgar, itu rem akan terasa dalam, beda remnya nggak bisa tinggi. Nah, caranya kalau terlalu longgar, ini dipanjangkan, diputar biar lebih panjang, biar ada spelling tetapi sedikit. Kalau tidak ada spellingnya, ruang gerak itu, nanti remnya juga akan bermasalah. Ketika lepas peda rem, oli yang ditekan ke arah roda itu tidak akan mau kembali ke tandon oli lagi. Jadi ada penyetelannya, harus ada spelling. Kira-kira 1 mili sudah cukup spellingnya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu mepet. Itulah fungsi dari penyetelan yang ujung poster. Sekarang kita masukkan di sini seperti ini. Pemasangan per juga ini tidak boleh kebalik. Pemasangan per ini yang satu bulat, yang satu ada di tekuannya. Tekuan ini berfungsi untuk menahan ini, seperti itu di dalam. Jadi tidak bisa, biar enggak jatuh kalau dibalik-balik. Nah ini seperti ini. Nah seperti itu. Lalu yang bagian sini juga. Nah ini catnya pada hilang ini, karena pernah ada oli rem masuk ke sini sehingga merusak cat. Jadi yang bagian sini dipelumas juga. Nah itu, ini biar nggak karatan. Kalau yang ujungnya sini rada susah karena tadi belum siapin kuas untuk meratakan pelumas. Yang dikasih lumas yang bagian sini saja, sama saja, nanti bisa masuk. Nah ini seperti itu. Apa fungsi bagian sini harus dikasih pelumas? Fungsinya biar tidak mudah karatan di bagian tabung. Kalau berkaratan nanti akan ada pergerakan pendesaan pada karet sehingga akan timbul masalah juga. Nah setelah itu per kita pasang, ingat jangan kebalik, seperti ini. Lalu ini ini dimasukkan. Pernya yang atas juga ada penahannya sini, dimasukkan. Lalu nanti kita tekan. Lalu nanti kita katakan, kemarin saya kasih tanda ini panah dengan panah supaya posisinya tidak bergeser. Itu penguncinya apa? Penguncinya ini adalah coak-coak. Coak-coak ini nanti pada saat pemasangan akan diposisikan di knock. Keliling ini ada knocknya semua. Setelah sudah masuk, langsung kita putar.
Nah, setelah kita putar, sehingga nok itu akan berposisi di antara coak di sini. Seperti itu. Lalu pemasangan seperti ini. Nah, seperti ini. Tekan ke bawah. Oh, lepas. Nah, tekan ke bawah. Seperti ini. Lalu diputar. Nah, ini udah masuk sekarang. Cek. Nah, ini sudah ngunci. Nanti tinggal diketokin samping-sampingnya juga. Nah, ini sekarang sudah kembali terpasang di unit. Cara pemasangannya juga kebalikannya cara membongkarnya. Jadi seperti itu. Ada selang vakum ini, selang vakum booster itu pasangnya nggak boleh kebalik, harus ditiup. Kalau begini berat, kalau begini ringan, berarti yang arah yang ringan itu berarti arah yang masuk ke mesin. Jadi nggak boleh kebalik. Karena di dalam sini ada valve-nya, jadi valve satu arah udara nggak boleh kebalik. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan berhasil dengan baik, kembali berfungsi sempurna sesempurnanya komponen pada Escudo ini Gen 2 tahun 2004-2005. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas doa dan dukungannya Anda semua. Semoga pengalaman pribadi saya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.